Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Lazuart Haila Rosihah dengan NIM 2302104021008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan penerimaan bahasa anak. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia umumnya dan dalam kegiatan berkomunikasi khususnya, seperti dikemukakan oleh Laird bahwa tiada kemanusiaan tanpa bahasa dan tiada peradaban tanpa bahasa lisan. Halaman 16 tahun 1957. Manusia tidak berpikir hanya dengan otaknya, tetapi juga dengan rasa dan memerlukan bahasa sebagai mediumnya. Orang lain tidak akan dapat memahami hasil pemikiran kita kalau tidak diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang baik secara lisan maupun tulisan. Masa anak-anak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa karena pada masa ini sering disebut masa Golden Age, di mana anak sangat peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan dengan aspek fisik, motorik, intelektual, sosial, emosi, maupun bahasa. Jadi di dalam kehidupan, bahasa sangatlah penting dan harus ditanamkan sejak usia dini. Dengan bahasa mereka dapat berkomunikasi, maka dari sejak usia dini mereka diajarkan berbahasa agar dapat menyusun kata-kata dan mengeluarkan melalui lisannya sesuai dengan apa yang akan diekspresikannya. Pada masa Golden Age ini, dibutuhkan peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Orang tua menjadi pendidik pertama yang mengajari berbagai hal ke anak, terutama bahasa. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan bahasa menurut Vygotsky, yaitu menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam proses perolehan bahasa. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, yang kemudian diinternalisasikan dan digunakan sebagai alat berpikir dan kontrol perilaku. Bahasa yang dipakai oleh anak merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari di rumah. Berdasarkan penjelasan perkembangan bahasa anak dari sekitarnya, terutama orang tuanya, di sini saya tertarik untuk meneliti proses perkembangan bahasa anak dari orang tuanya dengan kebudayaan di sekitar, terutama budaya dan bahasa Jawa halus yang memengaruhinya. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memahami proses penerimaan bahasa anak di sekitarnya, terutama orang tua, dengan dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar. Berikut adalah video dari interaksi antara anak dengan ibunya yang menggunakan bahasa Jawa halus. Lagi apa le? Wis sinau, Bu. Wis rampung durung? Dereng, Bu, wonten Bu napa? Ibu mau njaluk tulung. Nang Bu napa nggih, Bu? Ibu njaluk tulung angkat ke ember sing ana kumbane kae le. Nggih, Bu, sekedap nggih. Kula rampung sinaune. Yo le. Dalam video tersebut, ibunya menggunakan bahasa Jawa halus atau krama saat berbicara dengan anaknya. Anak tampak merespon dengan menggunakan bahasa yang sama, menunjukkan bahwa ia telah menyerap pola bahasa yang digunakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Hal ini mencerminkan proses internalisasi bahasa yang dijelaskan oleh Vygotsky, di mana anak-anak belajar bahasa melalui interaksi sosial dan kemudian menggunakannya dalam berpikir dan memecahkan masalah secara mandiri. Di sini orang tua, terutama ibu, berperan sebagai mediator dalam proses perkembangan bahasa anak. Ibu memberikan model bahasa awal dan mendukung anak dalam memahami dan menggunakan bahasa tersebut. Proses ini sesuai dengan teori Vygotsky, di mana orang tua memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk membantu mereka mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Dalam video tersebut ditunjukkan tentang bagaimana suatu bahasa dan budaya itu dapat berkembang secara bersamaan dalam diri anak lewat interaksi sosial. Penerapan dan penggunaan bahasa Jawa halus dengan ibunya tidak hanya menunjukkan kemampuan linguistik anak, tetapi juga memperlihatkan proses perkembangan sosial, budaya, dan kognitif yang sesuai dengan kerangka teori Vygotsky. Anak tidak hanya meniru, tetapi juga belajar melalui konteks yang kaya akan makna sosial. Ini menegaskan pentingnya peran orang tua, terutama ibu, sebagai pendukung utama dalam perkembangan anak.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.